Anda kembali bersama kami dalam segmen Money Talks dan masih bersama saya Ibu Alexandra Askandar selaku Wakil Direktur Utama Bank Mandiri. Ibu Sandra, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Ibu masih membahas terkait dengan dinamika di sepanjang tahun 2023 begitu ya. Di akhir tahun juga sudah semakin semarak pemilihan presiden, pemilu begitu ya, dan tampaknya juga ekspektasi dari masyarakat dan juga sejumlah pihak adalah momentum pilpres ini bisa dimanfaatkan ya untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih masif lagi begitu. Seperti apa terkait dengan hal ini dan juga Bank Mandiri melihat peluang pertumbuhan ekonomi ke depannya terkait dengan pilpres yang akan datang? Oke, jadi Mbak Syarifah, kalau kita melihat data historical, sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum di tahun politik terkait pemilu memang berisiko melambat gitu ya. Tapi hal ini rasanya cukup wajar dikarenakan karena ada situasi yang tidak pasti, biasanya yang namanya pebisnis itu melihat dulu gitu ya kan. Biasanya mereka melakukan aksi wait and see khususnya pada saat mereka melakukan investasi ataupun terkait dengan produksi. Nah, meskipun demikian, kami melihat masih terdapat peluang bagi aktivitas bisnis untuk melakukan ekspansi di masa persiapan dan juga pelaksanaan pemilu di tahun 2024 yang akan datang. Pertama, tingkat inflasi yang cenderung menurun sejalan dengan penurunan harga-harga komoditas global terkait pangan dan energi, dan pasokan pangan dalam negeri juga cukup terjaga dengan baik. Hal inilah yang tentunya akan dapat menjaga daya beli masyarakat. Lalu bersamaan dengan dicabutnya aturan PPKM, kami melihat peningkatan mobilitas akan meningkatkan juga tingkat permintaan dan konsumsi masyarakat. Di samping itu, belanja pemerintah kami prediksi masih akan cenderung menguat pada semester 2 tahun ini, tahun 2023 ini, terutama didorong oleh belanja proyek infrastruktur, kemudian proyek strategis nasional, serta pengembangan dari dan pembangunan dari IKN. Dan selain itu, belanja pemerintah juga cenderung akan meningkat dengan persiapan pemilu 2024 pada masa 6 bulan sebelum pemilu dilakukan. Nah, belanja-belanja pemerintah inilah yang cenderung meningkat pada masa persiapan dan pelaksanaan pemilu, antara lain subsidi, barang, kemudian modal, serta infrastruktur. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tahun ini akan didukung terutama oleh potensi pertumbuhan konsumsi serta akselerasi belanja pemerintah. Oke, baik. Artinya tadi banyak ya prospek-prospek menarik begitu ya, sembari tadi kita juga menanti seperti apa pilpres berlangsung, dan di satu sisi juga ketika kita kaitkan lagi begitu ya dengan kondisi global yang ada, kita ketahui juga bahwa memang volatilitas juga masih terus terjadi begitu ya, sehingga memang selain tadi tantangan di dalam negeri, tantangan domestik, which is sebetulnya juga bisa kita katakan lebih cenderung aman ya ketimbang tantangan secara global, tapi tetap utamanya memang fokus baik dari para pelaku usaha, investor, masyarakat ini juga masih terjadi apa yang terjadi secara global begitu ya, sehingga memang salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh perbankan saat ini adalah terkait dengan likuiditas. Seperti apa Ibu Anda melihatnya begitu tantangan yang dihadapi saat ini dan juga strategi dari Bank Mandiri untuk tetap menjaga likuiditas? Oke. Bank Mandiri telah menyiapkan beberapa strategi dalam fokus mengelola likuiditas. Seperti kami terus mengembangkan produk dan layanan yang menarik bagi nasabah, termasuk produk tabungan, deposito, dan rekening giro dengan tingkat suku bunga yang kompetitif yang tentunya harus menarik gitu ya buat nasabah. Kami juga memperkenalkan program insentif seperti bonus suku bunga atau program loyalitas untuk menarik nasabah baru dan mempertahankan nasabah yang sudah existing di Bank Mandiri. Kami juga terus mendorong peningkatan dana tabungan nasabah pada 3 segmen utama, yaitu segmen payroll, pebisnis, dan mikro. Pada segmen payroll, sebagai contoh, Bank Mandiri memberikan berbagai benefit, offerings produk-produk perbankan kepada nasabah pegawai maupun perusahaan mitra. Dan untuk segmen pebisnis, kami melaksanakan strategi optimalisasi akuisisi nasabah value chain, community-based campaign, dan juga mendorong penggunaan Mandiri Tabungan Bisnis sebagai akun transaksi utama nasabah. Dan di segmen mikro dilakukan optimalisasi nasabah Mandiri Agen dan community-based approach.
Di dalam era digitalisasi, inovasi teknologi dapat membantu tentunya dalam mengoptimalkan operasional dan mendapatkan akses ke nasabah potensial. Di mana Bank Mandiri juga senantiasa melakukan pengembangan dan inisiatif digital untuk memberikan total user experience kepada nasabah retail maupun korporasi. Nah, pengembangan ini difokuskan untuk mendorong transactional behavior nasabah agar semakin aktif dalam bertransaksi melalui super apps Livin, kemudian super platform kami Kopra by Mandiri. Dan kami juga telah membangun strategic partnership dengan merchant-merchant pilihan sehingga nasabah dapat melakukan transaksi perbankan secara seamless pada ekosistem Bank Mandiri dan menciptakan closed loop environment. Di samping itu, pengelolaan risiko yang efektif juga menjadi salah satu strategi utama kami. Kami berupaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dana murah dan juga pengelolaan risiko yang efektif. Penerapan praktik pengelolaan risiko yang ketat seperti evaluasi kredit dan pengelolaan likuiditas yang hati-hati tentunya akan membantu kami menjaga stabilitas dan kepercayaan nasabah. Penerapan strategi inilah yang kami harapkan akan dapat menjaga likuiditas dan memaksimalkan pertumbuhan dana murah yang berkelanjutan. Oke, baik. Sangat komprehensif Ibu Sandra tadi yang dimulai dari engagement-nya juga seperti apa kepada nasabah-nasabah, begitu ya, kemudian juga tadi perluasan engagement lagi begitu ya, kepada komunitas juga, kemudian juga dengan pengelolaan dengan hati-hati begitu ya, dari Bank Mandiri. Kemudian tadi kalau kita balik lagi kepada era suku bunga yang tinggi begitu, ini juga menjadi tantangan utama. Tadi sudah dijawab seperti apa untuk menjaga likuiditas, tapi di satu sisi juga kita ketahui begitu ya bahwa memang ini menjadi concern utama begitu, seperti apa bank-bank sentral di dunia saat ini menentukan sikapnya, dan bahkan dari Morgan Stanley juga menyebutkan begitu bahwa ada kemungkinan Indonesia ini menjadi bank sentral pertama di kawasan yang akan menurunkan suku bunganya. Seperti apa point of view Anda terkait dengan hal ini, Bu Sandra? Oke. Kami melihat kenaikan suku bunga Bank Indonesia selama ini sudah cukup memadai dalam upayanya mengendalikan inflasi, di mana kita bisa lihat inflasi semakin menunjukkan ke arah penurunan gitu ya. Jadi dengan inflasi yang konsisten menunjukkan penurunan, kami melihat suku bunga acuan Bank Indonesia akan mencapai puncaknya di tahun ini. Artinya laju inflasi terus menunjukkan penurunan serta pasar keuangan domestik dapat terjaga stabil, maka Bank Indonesia memiliki ruang untuk memangkas suku bunga acuannya. Meskipun demikian, kebijakan suku bunga tentunya perlu mempertimbangkan juga arah kebijakan dari Tiongkok. Di samping itu, arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang masih cukup hawkish gitu ya, serta The Fed yang diperkirakan masih akan meningkatkan suku bunga di semester 2 tahun ini, mungkin sepertinya masih 1 kali atau 2 kali lagi. Artinya dengan melihat kondisi perekonomian global, terutama di Amerika Serikat, Eropa, dan memperkirakan potensi penurunan suku bunga, mungkin baru akan terbuka di tahun depan. Jadi tahun ini nggak akan ada, mungkin tidak akan ada kenaikan suku bunga lagi oleh BI sampai dengan akhir tahun. Tetapi kalau kita melihat seperti apa, kelihatannya baru akan mulai turun di tahun depan. Oke, baik. Jadi tetap di 5,75 hingga akhir tahun baru ada possibility begitu, ada kemungkinan untuk diturunkan di awal tahun depan begitu ya Bu Sandra ya. Meskipun tadi sekali lagi ini tergantung ya, kita akan lihat juga ya seperti apa dari The Fed sendiri, apakah akan menaikkan lagi 1 kali atau 2 kali lagi basis point begitu ya. Ini juga tentu akan kita simak bersama ya Bu Sandra. Kemudian tadi dari perbincangan kita Bu Sandra dari awal berkali-kali Bu Sandra juga menyebutkan begitu ya bahwa teknologi ini menjadi kunci penting ya untuk Bank Mandiri begitu ya. Tadi dari penggunaan teknologi sendiri juga bisa meningkatkan fee-based income, kemudian juga dengan penggunaan teknologi bisa meningkatkan engagement kepada para nasabah begitu ya, baik potensial nasabah maupun juga komoditas. Tapi sebetulnya ketika dielaborasi lagi begitu ya, penggunaan transformasi digital ataupun juga transformasi teknologi di Bank Mandiri sendiri seperti apa? Kita melihat bahwa disrupsi digital terjadi dalam seluruh aspek kehidupan dan juga di industri global termasuk industri keuangan. Nah, kami di Bank Mandiri berupaya untuk menjadi yang terdepan melalui transformasi digital sehingga dapat memberikan layanan yang unggul bagi nasabah sesuai dengan kebutuhan dari nasabah.
Di masa pandemi kita lihat bahwa digitalisasi ini sudah mengubah perilaku transaksi pelanggan dan kami berusaha meningkatkan titik layanan pelanggan baik itu secara fisik maupun juga digital. Secara strategis, Bank Mandiri melakukan penyesuaian jaringan kantor berupa pembukaan kantor di wilayah tertentu, namun kami juga melakukan penutupan di wilayah yang lain dengan mempertimbangkan tingkat penetrasi digital di masing-masing lokasi. Per Agustus 2022, Bank Mandiri telah meluncurkan sebanyak 241 Smart Branch secara serentak di Indonesia. Smart Branch ini hadir untuk memberikan kemudahan transaksi perbankan bagi nasabah karena proses layanannya yang terintegrasi dengan Super Apps Livin by Mandiri. Melalui fitur-fitur di dalam Smart Branch, nasabah akan merasakan pengalaman perbankan yang cepat, mudah, aman, dan tentunya juga transparan dengan dukungan teknologi digital. Namun, kami juga menyadari bahwa belum seluruh masyarakat di Indonesia memiliki tingkat adopsi digital yang tinggi. Nah, oleh karenanya kami tetap memberikan layanan akses untuk wilayah yang masih tertinggal. Jadi kami masih menjaga juga pelayanan di kantor-kantor cabang konvensional dan juga agen mandiri atau branchless banking, terutama di wilayah yang berpopulasi rendah seperti di pinggiran kota ataupun pedesaan. Selain melayani kebutuhan perbankan, agen mandiri juga mengedukasi masyarakat dalam literasi keuangan dan literasi digital. Mudah-mudahan nantinya akan semakin merata adopsi digital di masyarakat kita, Mbak Iva. Oke, baik. Tadi mudah-mudahan ya Bu ya, tadi akan meningkat begitu ya angka literasi keuangan dan juga literasi digital begitu ya, karena memang masih menjadi fokus utama begitu ya bagi berbagai pihak utamanya OJK begitu ya. Dan di satu sisi juga kita ketahui ini ada peran kita bersama ya Bu Sandra, termasuk adalah peran dari Bank Mandiri untuk bersama-sama kita bisa meningkatkan literasi digital dan juga keuangan. Nah, kemudian tadi berbicara terkait dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Bank Mandiri tadi dengan adanya digitalisasi yang kian masif begitu ya, strategi-strategi baru juga yang diterapkan. Tentu ini akan berpengaruh juga begitu ya kepada strategi seperti apa Bank Mandiri menentukan kebutuhan ataupun juga pemetaan sumber daya manusia begitu ya di Bank Mandiri itu sendiri. Seperti apa strategi yang dilakukan Bu Sandra? Di era digitalisasi saat ini, perubahan bisnis yang cepat menjadi satu keharusan bagi perusahaan untuk bertahan dan berinovasi. Dan dalam menghadapi perubahan tersebut, kapabilitas SDM menjadi faktor kunci yang sangat penting, dan perkembangan kapabilitas SDM tidak hanya menjadi pilihan tetapi menjadi satu keharusan, hal yang mandatori bagi perusahaan agar bisa tetap relevan dan tetap kompetitif di pasar. Nah, hal ini juga kami alami di Bank Mandiri. Seperti yang tadi telah saya sampaikan, bahwa hal terpenting pertama yang harus dilakukan adalah kami fokus menyamakan persepsi, culture, dan mindset kepada seluruh leader dan karyawan di Bank Mandiri, baik itu di kantor pusat maupun yang berada di 12 kantor wilayah Bank Mandiri di seluruh Indonesia. Dengan adanya satu mindset yang agresif namun tetap harus prudent, Bank Mandiri menjadi satu organisasi yang telah memiliki goal yang sama, yaitu menjadi market leader di industri perbankan di Indonesia. Selanjutnya, kami juga telah mengembangkan people melalui upskilling dan reskilling untuk menjadi mandirian yang tangguh, lalu memperbaiki sistem dan mempercepat proses bisnis untuk mendorong keunggulan Bank Mandiri. Kami juga telah melakukan transformasi dari cara operasional hingga juga dari strategi bisnis. Transformasi digital ini melibatkan berbagai aspek perubahan di dalam organisasi, termasuk proses kerja, infrastruktur teknologi, budaya perusahaan, serta interaksi dengan nasabah ataupun klien. Kami bertanggung jawab atas pengembangan kemampuan dan karakter lebih dari 40.000 pegawai organik dari berbagai generasi. Dan dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas SDM ini, Bank Mandiri memiliki program pengembangan yang dilakukan dengan metode yang terstruktur melalui training. Kami memiliki corporate university, dan hal ini juga
training-training ini juga dilakukan tidak hanya secara offline gitu ya, tapi juga karena kita lihat di masa pandemi training secara online juga cukup efektif, dan ini tetap kami lakukan di saat ini. Berikutnya kami juga memiliki program untuk career acceleration, career mentoring, career assignment, dan juga talent mobility, serta technical dan leadership development, hingga international exposure melalui beasiswa pendidikan formal S2 pasca sarjana ke 15 perguruan tinggi yang terbaik di dunia. Dan dalam memacu pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, pengembangan pegawai telah menjadi strategi utama perseroan sejak awal, dan oleh karenanya Bank Mandiri terus berkomitmen untuk mempersiapkan generasi mandirian yang tangguh dan mampu mengeksplorasi segala potensi diri melalui program-program pengembangan pegawai yang efektif seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dan terukur dengan 4 prinsip, 4I kita namakannya: educate, engage, expose, dan experience. Mungkin seperti itu, Mbak Syarifah. Baik, sangat komprehensif begitu ya tadi sekali lagi dari Bu Sandra ya. Tadi bisa saya garis bawahi, artinya memang tadi transformasi digitalnya memang inklusif begitu ya Bu ya, mengajak bersama-sama, tadi engage bersama-sama dengan seluruh karyawan untuk Bank Mandiri begitu, untuk sama-sama bertransformasi. Jadi bukan sebuah disrupsi tapi transformasi begitu ya Bu Sandra ya. Tapi terima kasih sekali untuk interviewnya hari ini, untuk diskusinya hari ini Ibu Sandra. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Demikian perbincangan kita bersama dengan Ibu Alexandra Askandar selaku Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, CNBC Indonesia Beyond Business.